Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dakwah menggunakan metode propaganda. Nah, nanti untuk subjeknya akan dipaparkan mengenai materinya akan dipaparkan oleh rekan Pungki Ferdian. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama Dwi Wahyu Ningtyas, yang kedua Tika Putri Rahayu, saya sendiri, yang ketiga Pungki Ferdian, yang keempat Vindi Novitasari, dan yang terakhir Arya Derby. Kita langsung saja ya ke dakwah metode propaganda yang akan dijelaskan oleh rekan Pungki Ferdian. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dakwah propaganda yang isinya tentang bagaimana cara beribadah di masa pandemi. Langsung saja ya. Yang pertama, hukum sholat dengan shaf berjalan. Meluruskan maupun merapatkan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Oleh karena itu, merapatkan shaf sangat dianjurkan dalam kondisi sholat yang normal tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam. Adapun kedaruratan yang mengancam dalam kondisi belum normal di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah COVID-19. Perenggangan jarak shaf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. Dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai atau pahala dan kesempurnaan sholat berjamaah, karena wabah COVID-19 merupakan uzur syar'i yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Yang kedua, ada hukum sholat bermasker. Pada dasarnya, sholat dalam keadaan tertutup wajahnya itu tidak dianjurkan. Oleh karena itu, menutup wajah dengan masker ketika sholat berjamaah di masjid atau di musola dalam pandemi COVID-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan. Karena masker merupakan suatu alat pelindung yang sangat penting dan dianjurkan untuk keluar rumah maupun di masjid. Maka dari itu, masker adalah suatu kebutuhan yang mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Yang ketiga, ada penyelenggaraan sholat Jumat secara shift. Pelaksanaan sholat Jumat sebagaimana sholat wajib sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karenanya, apabila sholat Jumat dilaksanakan 2 kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan sholat pada awal waktu. Selain itu, pada sholat Jumat juga terdapat keutamaan bagi orang-orang yang datang lebih awal. Adanya pandemi COVID-19 merupakan uzur syar'i. Dibolehkannya melakukan sholat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau shift. Kebolehan pelaksanaan Jumat secara bergantian juga dilandaskan kepada asas kemampuan dalam menjalankan agama. Yang keempat, hukum penyelenggaraan sholat Jumat di selain masjid. Di masa pandemi ini, penyelenggaraan sholat di masjid diharuskan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya adalah mengatur jarak shaf. Hal itu mengakibatkan daya tampung masjid berkurang. Dengan demikian, menambah lokasi pelaksanaan sholat Jumat di selain masjid seperti musola, langgar, tanah lapang halaman, gedung pertemuan rumah, dan ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat luas lain. Merupakan hal ini diperbolehkan dikarenakan adanya kemaslahatan yang bisa dilakukan ketika tingkat bahaya pandemi COVID-19 ini telah dinyatakan mengalami penurunan di beberapa daerah oleh pihak yang memiliki otoritas, maka kegiatan ibadah berjamaah pun dapat dilakukan kembali meskipun dengan
penerapan protokol kesehatan. Ya, demikian itu penjelasan tentang metode dakwah propaganda, tata cara sholat atau ibadah di masa pandemi ini dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian itu tadi pemaparan tentang ibadah di saat pandemi. Baik, saya beri kesimpulan sedikit ya. Memang benar, merapatkan shaf itu merupakan suatu hal yang diutamakan dalam sholat, seperti halnya dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim yang berbunyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawa sufu fakum fa in taswiyatas sufu min iqamati sholah, yang artinya dari Anas diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk dari tegaknya sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian hadis yang kedua riwayat Muslim yang artinya dari Anas bin Malik diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena sesungguhnya lurusnya shaf-shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, memang ibadah di rumah itu atau ibadah di masjid itu lebih diutamakan dibanding ibadah di rumah. Akan tetapi di saat pandemi seperti ini, ibadah di rumah itu mungkin lebih baik. Boleh kita beribadah di masjid atau di tempat-tempat lainnya. Akan tetapi kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti halnya sebelum masuk masjid kita mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai hand sanitizer, kemudian juga jangan lupa memakai masker ketika beribadah. Dan juga di masjid-masjid umumnya itu lebih baik shafnya juga dibuat renggang. Nah, mungkin itu saja ya dari kelompok 2 dakwah metode propaganda yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.